warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas mengenai operasi pada vektor di R3 atau di dimensi 3. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa ya video Ibu ini di subscribe agar kamu bisa dapat notifikasi pertama kali yang paling update dari video-video Ibu yang terbaru. Ya, kita masuk ke kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Di kompetensi dasar pada materi operasi pada vektor R3 ini ada di KD 3.18, menentukan nilai besaran vektor pada dimensi 3, dan di KD 4.18 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai besaran vektor pada dimensi 3. Untuk tujuan pembelajarannya, melalui menyimak video pembelajaran, diskusi, dan penugasan mandiri, siswa dapat pertama menentukan hasil operasi pada vektor dimensi 3 dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi pada vektor dimensi 3. Jadi kalau sebelumnya kita fokus pada besaran pada vektor R3, kali ini kita akan mempelajari tentang operasinya nih, meliputi penjumlahan, pengurangan, dan operasi perkalian skala. Nah, kita masuk ke konsepnya beserta contoh soal yang nantinya akan membantu kalian untuk menyelesaikan tugas mandiri. Oke, di konsep penjumlahan dan pengurangan pada vektor R3 yang jelas, baik vektor R2 maupun R3 itu nanti ada cara geometri dan cara aljabar. Nah, geometrinya seperti apa? Seperti biasa ya, kalau yang geometri itu pasti ada gambar, berhubungan dengan gambar. Dan di sini kamu pertama kali itu kalau misalnya ada soal vektor R3 itu pasti terdiri dari sumbu X, Y, dan Z karena dia dimensi 3 ya. Lalu ini kemudian bisa jadi ada angka-angkanya seperti yang vektor posisi kemarin kita bahas. Kemudian nanti kalau misalnya ada soal yang berkaitan dengan operasi pada vektor R3 itu bentuknya tetap garis. Tapi di sini untuk vektor R3 tidak bisa kita langsung menentukan bahwa di sini itu merupakan titik 5,5 seperti itu, atau misalnya yang di sini P-nya itu jadi Y dengan X-nya ini tidak bisa langsung ditentukan gitu. Lalu yang ini juga jadi misalnya langsung ditentukan titiknya, dan yang R-nya juga. Jadi kalau untuk vektor pada R3 bentuk geometri itu ini sangat jarang sekali ada gitu. Jadi memang langsung ke bentuk aljabarnya. Karena apa? Ini tidak bisa langsung kita tentukan kalau gambarnya hanya berupa garis, kecuali betul-betul memang gambar itu berupa bangun ruang seperti balok yang kemarin kita pelajari. Jadi untuk penjumlahan dan pengurangan vektor ini langsung memang lebih menitikberatkan pada soal-soal bentuk aljabar. Nah, kalau kemarin itu vektor pada R3 itu kan memang sudah kita pelajari ya, perbedaannya itu angkanya ada 2, sedangkan di vektor R3 ini angkanya ada 3, jadi perbedaannya hanya di situ saja gitu. Sedangkan kalau untuk operasi itu sama persis caranya dan konsepnya, tinggal kita jumlahkan vektor-vektor yang diketahui. Misalnya ini U dan V, angkanya sudah tertera, dan ketika kita jumlahkan berarti hasilnya harus sesuai di sini. X dijumlahkan dengan X, Y dijumlahkan dengan Y, dan Z dijumlahkan dengan Z. Oke, hasilnya jadi seperti ini. Ini 4 ditambah 3 itu 7, 5 tambah min 8 itu min 3, 2 tambah min 1 itu 1. Jadi memang untuk penjumlahan dan pengurangan vektor pada R3 ini fokusnya langsung ke bentuk aljabar. Nah, sedangkan perkalian vektor dengan skalar gimana? Ini juga sama banget. Kalau untuk bentuk geometri yang jelas ini hubungannya sama gambar, tapi memang tidak bisa langsung ditentukan kalau tidak ada pola-polanya, bentuk bangun ruangnya gitu. Jadi biasanya untuk operasi perkalian juga bentuknya itu lebih familiar langsung ke bentuk aljabar. Misalnya di sini A-nya 4 min 5 dengan 2. Lalu ini diminta juga 2 kalinya A itu berapa? 2 kali vektor A itu berapa? Berarti tinggal kita kalikan saja ya di sini. 2 dikalikan 4 min 5 2, dan hasilnya kita dapat 8 min 10 dengan 4.
Jadi kalau untuk konsep P ini benar-benar simpel karena memang langsung menitik beratkan ke soal-soal aljabar gitu, tidak dari bentuk geometri lalu kita buat ke aljabar, tidak seperti itu, lebih sering langsung bentuk aljabar untuk operasi pada vektor di R3. Oke. Untuk tugas mandiri karena konsepnya juga simpel ya, di sini ada dua buah tugas. Yang pertama itu ini juga sama dengan tugas yang kemarin karena memang vektor R3 itu lebih kepada dimensi ruang ya. Jadi di sini kita anggap sebagai drone. Jadi di sini suatu drone mula-mula berada pada titik 452 kemudian bergerak maju sejauh 3 kalinya 8 min 3 min 5 dan mundur sejauh 2 kalinya min 3 7 min 1. Vektor posisi modul tersebut saat ini adalah, jadi dia ada maju dan ada mundur. Ini sudah pernah kita bahas juga ya. Ini kalian harus menerjemahkannya ke dalam bentuk aljabar. Nah, kalau yang nomor 2 ini sudah langsung bentuk aljabar banget ya. Jadi diketahui vektor A-nya tuh 452, B-nya min 1 3 min 4 dan C-nya min 478, D-nya 1 min 52. Hasil dari vektor A ditambah 2 kali vektor B dikurang vektor C ditambah 3 kalinya vektor D adalah. Soal simpel ya, karena memang konsep dari operasi pada vektor R3 ini nggak beda jauh dengan R2, bahkan lebih menitik beratkan ke aljabar, jadi sudah tahu semua lah cara menyelesaikannya. Oke, itu saja pembahasan dari Ibu mengenai operasi pada vektor R3. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Semoga videonya bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.